serta dengan doa kamilah panjatkan pada Tuhan, mohon keselamatan. Semoga Bapa, Ibu, tamu sekalian aman damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tebo atau yang dikenal sebagai Bumi Sentak Galah Serengkodayung yang melambangkan identitas sosial masyarakat Kabupaten Tebo. Secara geografis, Kabupaten Tebo berada di bagian barat Provinsi Jambi. Luas wilayah Kabupaten Tebo adalah 646.100 hektar atau 11,84% dari luas Provinsi Jambi, yang secara administrasi pemerintahan terdiri dari 12 kecamatan, kemudian ada 5 kelurahan dan 107 desa. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 321.641 jiwa dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,51% pada tahun terakhir ini, di mana sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 47,55% dari total pertumbuhan ekonomi regional. Adapun visi pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 yaitu menuju Tebo sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 misi pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 sebagai berikut. 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum. 2. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN, serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum. 4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dalam dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri. 5. Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 6. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di Kabupaten Tebo. Muara Tebo adalah merupakan kota lama. Pada masa penjajahan Belanda 3,5 abad yang lalu, digunakan sebagai pusat pemerintahan Onder-Afdeling. 3,5 tahun 1942 sampai dengan 1945 sebagai pusat pemerintahan GUN Jepang. 3,5 tahun 1948 sampai dengan 1951 sebagai pusat ibu kota Jambi. 2,5 tahun 1957 sampai dengan 1959 sebagai ibu kota Merangin. 20 tahun 1945 sampai dengan 1965 sebagai ibu kota Kawedanan, dan 35 tahun 1965 sampai dengan 1999 di bawah Panji Kabupaten Bungo Tebo. Sejalan beriringnya waktu, tepat pada 20 Oktober 1999 resmi menjadi Kabupaten Tebo dengan ibu kota Muara Tebo yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Tebo biasa disebut Bumi Sentak Galah Serengkodayung yang melambangkan identitas sosial masyarakat Kabupaten Tebo. Terletak di sebelah barat Provinsi Jambi, berada di antara titik koordinat 0 derajat sampai 1 derajat lintang selatan dan 100 derajat sampai 102 derajat bujur timur, dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebelah selatan Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin,
Sebelah barat, Kecamatan Jujuhan Ilir Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dan Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Sebelah timur, Kecamatan Tunggal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Tebo adalah 646.100 hektar atau 11,86% dari luas Provinsi Jambi. Pembangunan pertanian di Kabupaten Tebo mengacu pada Program Pembangunan Nasional Sektor Pertanian, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan pemberdayaan masyarakat pertanian. Ruang lingkup pembangunan pertanian yang menjadi tugas pokok Dinas Pertanian meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perluasan areal tanam dan sarana prasarana, bidang pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dilaksanakan melalui penerapan perluasan areal tanam dan peningkatan indeks penanaman dan optimasi pemanfaatan lahan. Di samping itu, upaya pengembangan sentra-sentra dan kawasan produksi juga menjadi salah satu kebijakan pengembangan komoditi berdasarkan spesifikasi wilayah, pengembangan jaringan irigasi teknis, serta tata air mikro. Untuk tanaman padi, baik tanaman padi sawah maupun padi ladang mengalami peningkatan luas tanam, yang juga diikuti peningkatan luas panen dan produktivitas. Luas tanam padi sawah tahun 2014 seluas 4.729 hektar, luas panen seluas 4.385 hektar, produktivitas 4,89 ton per hektar, dan produksi 21,462 ton. Luas tanam padi ladang tahun 2014 seluas 5.943 hektar, luas panen seluas 5.730 hektar, produktivitas 3,22 ton per hektar, dan produksi 18,49 ton. Di sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tebo di bawah kepemimpinan Pak Bupati Tebo Haji Sukanda Septong dalam 3 tahun terakhir ini banyak peningkatan dan ini dibuktikan adanya peningkatan dari produksi padi, jagung, kedelai, juga adanya tanaman-tanaman baru hortikultura yang merupakan ikon Kabupaten Tebo yang sedang berkembang besar dan lolos memang betul-betul bisa menjadi ikon Kabupaten Tebo, yaitu tanaman pangan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo ruang lingkupnya terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, perluasan areal tanaman dan sarana prasarana, dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Peningkatan yang berarti pada tanam komoditi padi sawah, kita bisa membandingkan pada tahun 2011 luas tanam padi sawah 4.345 hektar. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 4.614 hektar atau naik 9%. Kemudian yang lebih mencolok kenaikannya adalah padi ladang. Pada tahun 2011 luas tanam padi ladang 3.755 hektar
pada tahun 2014 naik menjadi 6.213 atau naik 64%. Jadi untuk peningkatan produksi padi, kita memang peran sektor padi komoditi padi ladang itu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi peningkatan produksi beras di Kabupaten. Karena kita memanfaatkan lahan bukaan baru dari kebun karet ataupun sawit, lahan masyarakat ataupun HTI, sehingga pada lahan yang bisa kita tumpang sarikan memberikan kontribusi bisa meningkatkan produksi beras. Tidak hanya beras, juga untuk jagung dan kedelai. Ada hal yang menarik dalam rangka kita meningkatkan produksi padi, dan ini memang telah dirasakan sekali dampaknya. Ada pepatah adat kita di Kabupaten Tebo, ado padi segala menjadi. Mudah-mudahan terus berkelanjutan. Untuk komoditi kedelai, selain kita sebagai pengembangan kawasan produksi kedelai, tetapi kita juga dan niat dari Kabupaten Tebo, kita sebagai sentra benih kedelai di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan biasanya pada saat penanaman kedelai sampai waktunya, petani kita mengalami kewalahan untuk memenuhi kebutuhan benih kedelai. Tidak hanya di Kabupaten Tebo, bahkan juga dari kabupaten lain di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk tanaman kedelai luas tanam tahun 2014 seluas 1.981 hektar, luas panen 1.683 hektar, produktivitas seluas 1,31 ton per hektar, dan produksi 2.212 ton. Untuk tanaman jagung luas tanam tahun 2014 seluas 206 hektar, luas panen 105 hektar, dan produktivitas 4,62 ton per hektar, produksi 480 ton. Untuk komoditi jagung, terutama jagung hibrida, yang saat ini mempunyai pasar yang prospektif sekali untuk dikembangkan. Pemasaran jagung yang cukup baik ini menyebabkan banyak petani kita untuk memanfaatkan lahan bukan baru maupun tumpang sari dengan karet maupun sawit untuk menanam jagung hibrida. Dinas Pertanian Kabupaten Tebo dibantu oleh Dinas Pertanian Provinsi Jambi dan program nasional untuk pengembangan jagung hibrida ini terus dengan untuk Kabupaten Tebo. Selain jagung hibrida, petani-petani kita terutama di bantaran Sungai Batanghari juga mengembangkan jagung manis dan mempunyai pasaran yang prospektif sekali sampai dikirim ke Jambi untuk kebutuhan masyarakat. Buah naga juga sangat baik untuk dikembangkan di Kabupaten Tebo, baik pada lahan yang luas maupun pada lahan di sekitar rumah. Bahkan di pinggir-pinggir jalan, selain sebagai hiasan yang indah, juga dapat meningkatkan pendapatan yang cukup menjanjikan. Pada saat ini, masyarakat sudah banyak yang mulai mengembangkan budidaya tanaman buah naga secara swadaya. Untuk mendukung peningkatan produksi dan pengembangan pada subsektor tanaman pangan, Dinas Pertanian setiap tahun juga memberikan bantuan pada masyarakat berupa benih, pupuk, dan alat-alat pertanian baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Balai Benih Ikan atau BBI Sungai Alai adalah unit pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo. Fungsi BBI Sungai Alai direalisasikan dalam bentuk kegiatan operasional yang meliputi pembenihan, pengelolaan perairan umum, pembinaan terhadap pembudidayaan perikanan dan peternakan, pelatihan dan magang dari luar. Secara umum, produksi budidaya perikanan mengalami peningkatan produksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
adanya penambahan luas kolam ikan dari 40,79 hektar menjadi 49,69 hektar pada tahun sebelumnya, sehingga menambah produksi ikan secara keseluruhan. Sebagai salah satu daerah sentra pengembangan ternak sapi potong di Provinsi Jambi, karena memiliki angka populasi ternak yang cukup tinggi. Kondisi ini tentunya ditopang oleh luas lahan yang cukup dan tersedianya sumber makanan ternak sepanjang tahun. Pola pengembangan peternakan di Kabupaten Tebo masih cukup beragam. Yang sangat dominan adalah pola peternakan tradisional. Namun, secara perlahan-lahan telah dikembangkan menuju pola semi intensif, terutama pada ternak sapi dan ternak kecil. Sistem pengembangan ternak secara semi intensif dan intensif ini terus dianjurkan kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi ternak-ternak sapi yang berkeliaran di daerah permukiman dan kebun-kebun masyarakat, serta telah dilaksanakannya pengembangan ternak dalam kebun sawit. Pemerintah juga menyediakan lahan pengembangan ternak, salah satunya di Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun dengan luas 23 hektar. Dari berbagai jenis populasi hewan ternak yang ada di Kabupaten Tebo, populasi ayam merupakan populasi yang paling banyak. Diikuti populasi kambing, sapi, kerbau, dan domba. Pada kelompok ternak unggas juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah populasi maupun produksi daging dan telur. Produksi daging ayam broiler cenderung meningkat tajam dibandingkan daging ternak lainnya. Komoditi utama pada subsektor perkebunan di Kabupaten Tebo adalah karet dan kelapa sawit. Luas areal perkebunan karet mencapai 115.326 hektar. 113.638 hektar merupakan perkebunan swadaya masyarakat dan 1.688 hektar perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. Sedangkan luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 52.394 hektar, di mana 10.876 hektar dengan produksi 17.030 ton merupakan perkebunan swadaya murni masyarakat dan 41.518 hektar dikelola oleh perusahaan. Untuk perusahaan tersebut terdiri dari perkebunan inti seluas 15.602 hektar, plasma kemitraan 25.916 hektar. Guna mendukung produksi dan perkembangan pada subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan setiap tahunnya selalu memberikan berbagai bantuan, baik yang bersifat gratis maupun melalui subsidi kepada masyarakat, yaitu diantaranya dengan menyalurkan bibit sawit bersubsidi dari tahun 2007 sampai dengan 2014 sebanyak 193.622 batang, dan penyaluran bibit karet gratis dari tahun 2001 sampai dengan 2014 sebanyak 8.722.500 batang. Bantuan-bantuan tersebut tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tebo.
Peningkatan usaha perkebunan juga harus diiringi dengan pembangunan industri pengolahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan serta peningkatan multiplier efek yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya memfasilitasi para pelaku usaha atau investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten Tebo. Sampai tahun 2014, di Kabupaten Tebo terdapat 15 perusahaan perkebunan, 14 perusahaan bergerak di komoditi sawit, dan 1 perusahaan bergerak di komoditi karet. Komoditi kelapa sawit telah memiliki 5 industri pengolahan dengan kapasitas produksi antara 30-45 ton per jam. Dengan makin meningkatnya produksi kelapa sawit, membuka peluang untuk peningkatan kapasitas produksi. Sedangkan untuk komoditas karet, sampai saat ini belum terdapat industri pengolahan. Peningkatan produksi karet swadaya setiap tahunnya mencapai 49.780 ton, merupakan peluang investasi yang cukup potensial untuk mengembangkan industri pengolahan karet di Kabupaten Tebo. Produk unggulan Kabupaten Tebo adalah karet dan sawit. Karet ini ditanam oleh masyarakat sejak dulu kala. Namun sekarang karet ini mengalami kendala karena harganya sedikit menurun. Yang kedua, produk unggulan yang kedua adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini di Tebo itu ada usaha swadaya masyarakat dan ada perusahaan. Swadaya masyarakat ini dibantu oleh pemerintah melalui bibit subsidi yang diadakan oleh Pemda Tebo melalui Dinas Perkebunan. Subsidi ini kita adakan untuk membantu masyarakat yang memang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Nah, namun jumlahnya bibit subsidi ini tidak mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena kemampuan kita hanya sekitar 20-30 ribu per tahun, sementara kebutuhan masyarakat mencapai ratusan ribu. Sehingga kita perkirakan yang sisanya itu diberikan bibit yang tidak baik atau bibit asal-asalan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Kepala Desa melalui dana ADD untuk disisihkan sebagian untuk membuat bibit sawit di daerahnya masing-masing, sehingga kebutuhan mereka melalui bantuan ADD itu bisa terpenuhi. Mudah-mudahan Tebo ini akan bertahan ekonominya dari tanaman karet dan sawit. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan oleh beberapa perusahaan diantaranya PT Wana Mukti Wisesa berupa hutan tanaman industri atau HTI, pertukangan dan HHBK Getah Karet.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 727/Menhub Romawi 2/2012 tanggal 10 Desember 2012 bahwa luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tebo seluas 217.658,77 hektar yang berarti lebih kurang 43,28% wilayah Kabupaten Tebo merupakan kawasan hutan. Selain berfungsi sebagai kawasan hutan konservasi, di Kabupaten Tebo juga terdapat hutan produksi seluas 241,473 hektar. PT Tebo Multi Agro berupa hutan tanaman industri atau HTI, HUB bahan baku kertas. Kawasan konservasi tersebut memiliki peranan sebagai tempat pelestarian flora dan fauna. Taman Nasional Bukit 12 selain berperan sebagai tempat pelestarian flora dan fauna, juga merupakan wilayah jelajah suku anak dalam. Taman Wisata Alam Bukit Sari sebagai kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK nomor 198/KPTS Romawi 2/2000. Taman wisata ini dimanfaatkan sebagai tempat pelestarian flora, fauna, wisata alam, serta untuk penelitian. Dan lokasinya di pinggir jalan lintas Tebo Jambi, yang berjarak lebih kurang 58 km dari pusat Kabupaten Tebo dan lebih kurang 136 km dari pusat ibu kota Provinsi Jambi. Kawasan hutan konservasi yang berada di Kabupaten Tebo seluas 33,219 hektar yang terdiri dari Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, Taman Wisata Alam Bukit Sari, Kawasan Pelestarian Alam atau KPA Tabir Kejasung, dan Kawasan Pelestarian Alam atau KPA Pasir Mayang. Taman Nasional Bukit 30 merupakan salah satu rangkaian pegunungan yang mempunyai potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang cukup tinggi dan endemik. Sektor pertambangan dan energi. Sektor pertambangan di Kabupaten Tebo cukup potensial, yaitu diantaranya minyak bumi, emas, pasir, kaolin, dan batu bara. Namun dari seluruh potensi yang ada, baru batu bara dan minyak bumi yang dapat digali dengan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana potensi batu bara di Kabupaten Tebo yang telah diterbitkan izin usaha pertambangan terletak di Kecamatan Sumai, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, 7 Kota Ilir, Kecamatan Muara Tabir, dan Kecamatan Serai Sempun. Sedangkan izin operasional produksi untuk batu bara terletak di Kecamatan Tengah Ilir, Tebo Ilir, Kecamatan Sumai. Untuk Kecamatan Tebo Tengah belum berproduksi. Potensi batu bara Kabupaten Tebo
mempunyai kualitas nilai kalori berkisar antara 4.500 sampai dengan 5.800 kilokalori per kilogram, dengan potensi keseluruhan mencapai 1.114 juta ton. Dari potensi tersebut, Kecamatan Sumai memiliki potensi terbesar, lebih kurang 340 juta ton, dan kandungan yang paling sedikit di Kecamatan Tujuh Kota Ilir, yaitu kurang lebih 35 juta ton. Sektor pertambangan di Kabupaten Tebo cukup potensial, yaitu diantaranya minyak bumi, emas, pasir, koalin, dan batu bara. Namun dari seluruh potensi yang ada, baru batu bara dan minyak bumi yang dapat digali berdasarkan izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Mana potensi batu bara yang telah diberikan izin pertambangannya oleh pemerintah, yaitu di Kecamatan Sumai, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Seri Serumpun, Kecamatan Tebo Ilir, dan Kecamatan Muara Kabir. Sedangkan izin operasi produksi terhadap batu bara diberikan oleh pemerintah saat ini, yaitu di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Sumai, dan Kecamatan Tengah Ilir, dengan potensi keseluruhan mencapai 1.114 juta ton. Sedangkan kandungan minyak bumi terdapat di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Sumai, Kecamatan Tujuh Kota Ilir, dan Kecamatan Tujuh Kota. Selain potensi batu bara dan minyak bumi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo telah melaksanakan pembangunan jaringan listrik yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Sampai dengan tahun 2015 ini sudah mencapai 97% dari 112 desa dan kelurahan. Di samping itu, di tahun ini rencananya akan dibangun gardu induk. Dengan dibangunnya gardu induk di Kabupaten Tebo ini, diharapkan kebutuhan energi listrik akan terpenuhi. Melihat potensi batu bara dan minyak bumi yang baru tersebut, kami mengajak investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tebo. Kandungan minyak bumi terdapat di Kecamatan Sumai, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Tujuh Kota, dan Tujuh Kota Ilir. Dari beberapa kecamatan tersebut, yang sudah diketahui besaran potensinya adalah sebesar 31 juta barel terdapat di Kecamatan Tengah Ilir. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tebo dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampai tahun 2013 terdapat 1 rumah sakit, 16 puskesmas, 40 pustu, 300 posyandu, 1 klinik atau balai kesehatan, dan 101 poskesdes dengan petugas kesehatan yang terdiri dari 7 dokter spesialis, 41 dokter umum, 13 dokter gigi, 235 bidan, dan 250 perawat yang tersebar di 12 kecamatan. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pembangunan. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, baik dalam bentuk pendidikan formal dan informal. Peningkatan kualitas pendidikan formal dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti jarak yang terjangkau dari pemukiman ke sarana pendidikan dasar dan menengah, rasio murid terhadap ruang belajar, rasio guru dan murid. Untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2013-2014, terjadi kenaikan rasio murid terhadap ruang belajar dan rasio murid guru, disebabkan kenaikan jumlah murid yang lebih besar dari pembangunan ruang belajar baru dan penerimaan guru baru.
Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tebo telah meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan kenaikan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di setiap jenjang pendidikan pada tahun 2013-2014. Penyediaan air minum yang layak konsumsi sangat menentukan tingkat kesehatan penduduk. Di Kabupaten Tebo, penggunaan air sumur sebagai sumber air minum masih dominan. Hal ini salah satu penyebabnya belum meratanya jaringan air minum. Berdasarkan data PDAM Tirta Muara Kabupaten Tebo, jumlah pelanggan air minum pada tahun 2013 sebanyak 3.346, meningkat dari tahun 2012 yang baru mencapai 3.047 atau naik 9,81% yang tersebar di 7 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, air minum, dan listrik yang memadai dan dapat diakses di semua tempat akan meningkatkan daya saing. Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi akan dapat melakukan akselerasi pembangunan yang lebih cepat. Bagi dunia usaha, sarana dan prasarana daerah yang baik akan menjadi daya tarik dalam mengembangkan usaha karena akan dapat menekan biaya produksi. Bagi masyarakat, sarana dan prasarana, terutama transportasi yang memadai, akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan dengan harga yang wajar. Peningkatan sarana ibadah yang telah ada, pemerintah Kabupaten Tebo telah membangun Islamic Center sebagai pusat syiar agama Islam di Kabupaten Tebo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebesar 6,51% dengan migas dan 6,80% tanpa migas. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami pertambahan dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,73%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami pertambahan dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,73% dengan migas dan 6,8% tanpa migas. Sektor pertanian terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo. Sektor pertanian terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo memberikan sumbangan dengan SOG sebesar 3,10% atau 47,55 dari total keseluruhan sektor perkebunan komoditas karet. Dan kelapa sawit menjadi yang terbesar dalam kontribusi terhadap pertumbuhan dengan SOG 6,4%. Dan artinya dari total pertumbuhan Kabupaten Tebo sebesar 6,51%, 2,64% pertumbuhan berasal dari subsektor perkebunan. Taman Tanggorajo berlokasi di kota Muara Tebo.
Objek wisata ini adalah objek wisata yang baru dikembangkan dengan melakukan pembenahan sarana prasarana bagi pengunjung. Bagi pengunjung yang hobi memancing, dapat menyalurkan hobinya sambil menikmati udara segar dan pemandangan tempat bertemunya dua sungai, yakni Sungai Batang Tebo dan Sungai Batanghari. Objek wisata alam cukup banyak di wilayah Kabupaten Tebo, antara lain Danau Sigomba, Danau Tanduk dan Danau Luar, wisata hutan lindung Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Bukit 30, dan Kebun Raya Bukit Sari dengan keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Sedangkan objek wisata budaya peninggalan sejarah adalah Makam Pahlawan Sultan Taha Syaifuddin dan pasanggerahannya di Tanah Garo. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo. Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan selalu berupaya pada penyediaan dan peningkatan sarana prasarana, baik itu berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian infrastruktur jalan, dan lainnya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo mencapai 73,38. Pembangunan dalam bidang pendidikan telah meningkatkan angka partisipasi murni sebagai hasil dari peningkatan sarana prasarana sekolah untuk kelompok tingkat SD 92,79% menjadi 96,95%, kelompok tingkat SMP 46,85% itu menjadi 70,16%, sedangkan untuk kelompok tingkat SMA 33,43% menjadi 49,29%. Sedangkan untuk bidang kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 59,37 tahun menjadi 69,47 tahun. Angka kematian ibu melahirkan menurun dari 106 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 60 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi menurun dari 3,33 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 2,09 per 1.000 kelahiran hidup. Pembangunan peningkatan infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari 23,42% itu menjadi 33,6% pada tahun 2014. Di antaranya pengaspalan Jalan 21 Kecamatan Rimau Bujang yang menghubungkan PAL 12 Muara Tebo itu melalui Kecamatan Rimau Ilir, kemudian peningkatan Jalan Poros Embacang Gedang Muara Tabir, Jalan Seres Rumpun, Jalan Niro Tujokoto, serta jalan-jalan penghubung antar desa baik ke kecamatan maupun ke kabupaten. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar arus transportasi yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian sekaligus meningkatnya daya saing daerah. Selain pembangunan infrastruktur jalan, juga membangun sarana keagamaan dan olahraga, yaitu Masjid Agung dan Sport Center. Dengan melihat gambaran umum tersebut, visi, misi, potensi daerah, dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo, kami mengharap kepada para investor untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Tebo. Kami yakin saudara-saudara akan sukses di Kabupaten Tebo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.